Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini, saya akan membacakan kiriman cerita dari Mang Citot tentang pengalaman mistisnya bersama sahabatnya menolong tetangganya yang sukmanya ditahan oleh makhluk gaib. Baiklah, tak perlu menunggu lama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku penonton Ada Apa Gerangan. Selamat pagi, siang, senja, malam, sebagaimana kalian menontonnya. Perkenalkan, nama saya Citot. Ini cerita nyata yang dialami oleh saya dan sahabat saya yang bernama Syarif. Sebelum ke ceritanya, saya ingin memberitahukan profil dari sahabat saya ini. Dia orangnya santai, ideal, tinggi, kocak, dan suka bercanda juga. Saya rasa cewek kalau lihat dia bakal kesengsem deh. Soalnya idaman para cewek. Tapi saya juga kadang bingung sama ini orang. Soalnya datangnya udah kayak makhluk gaib, tiba-tiba terus. Kita mulai ceritanya. Pada saat itu, aku sedang duduk di depan rumah sambil santai dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Tidak lupa sambil memainkan game favorit, yaitu Mobile Legends. Ketika saya sedang duduk sendirian, kemudian sahabat saya Syarif datang. Mang Tot, lagi apa nih? Biasalah, lagi push rank. Yaudah, kita login bareng yuk. Pada waktu itu jam 10 malam. Ketika kami sedang asik main game, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan dengan tergesa-gesa. Wak, mau kemana? Kelihatannya kok gelisah. Sebut saja orang itu Wak Miki. Tot, itu saudara saya kejang-kejang sambil ketawa-ketawa gak karuan. Terus, Wak mau kemana? Mau nyari orang yang bisa, Tot? Oh, yaudah, hati-hati ya, Wak. Saya dan Ak Syarif masih melanjutkan kegiatan push rank-nya. Di sini saya membatin. Kok sahabat saya ini nggak merespon sedikit pun ucapan Wak Miki? Apa karena dia terlalu serius ya? Entahlah, mungkin dia lagi fokus. Singkat cerita, saya mengajak Ak Syarif untuk ke rumahnya Wak Miki. Lalu dia berkata, "Yakin mau ke sana, Mang?" "Yakinlah, kita bantu sebisa mungkin, kasihan." "Oke lah, tapi nanti ya kita habiskan dulu kopinya," jawab dia. Dalam hatiku, ya elah nih orang, bukannya buru-buru takut kenapa-napa sama saudaranya Wak Miki, malah santai ngabisin kopinya. Gerutu saya dalam hati. Dia langsung berkata, "Sayang lah Tot kopinya, lagian saudaranya Wak Miki udah ada yang nanganin kok." Dalam hati saya kaget. Nih anak tahu apa yang aku katakan dalam hati. Kemudian dia bilang lagi, "Santai aja Mang Tot, gak usah kaget. Tar jantungan malah gua mabar sama siapa," ucap dia sambil ketawa. Buset dah, kalau ngomong gak pakai lampu sen lagi nih anak, jawab saya. Singkat cerita, kami berangkat ke rumah Wak Miki. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Kira-kira jaraknya 1 kilometeran lah. Sesampainya di sana, saya mengetuk pintu dan seraya mengucapkan Assalamualaikum. Dari dalam terdengar jawaban Waalaikumsalam. Pintu itu terbuka dan keluarlah Wak Miki. Tot, sini masuk." Ketika aku masuk, benar saja sudah ada orang pintar dan keluarganya Wak Miki. Di sana ada yang sedang mengaji dan ada yang berdoa. Ada yang memegangi saudaranya Wak Miki. Nah, saudaranya Wak Miki ini, dia perempuan. Sebut saja namanya Tasya. Awas ya, bukan Tasya Rosmala ya, tapi Caca Anastasia. Ya kira penyanyi dangdut. Ikan hiu ikan cucut. Yuk lanjut. Pada saat dipegangin, sosok yang merasuki Tasya berkata dengan nada berat dan serak-serak banjir, "Ini anak akan saya bawa untuk saya serahkan pada ratu saya."
dengan tertawa yang menakutkan. Kemudian orang pintar itu berkata, Gak akan bisa. Anak ini gak boleh dibawa. Lalu sosok yang ada di dalam Tasya berteriak, dan sosok orang pintar itu tiba-tiba terlempar beberapa meter sampai terbentur dan tidak sadarkan diri. Saat kejadian itu, keluarganya pada panik. Begitupun dengan saya, tapi tidak dengan sahabat saya ini. Dia malah santai lagi ngopi dengan sebatang rokok sambil melihat Tasya yang terus memberontak. Tasya berdiri dengan memberontak kesana kemari, dan 4 orang yang memeganginya pun kewalahan sampai beberapa kali terpental ke belakang. Kemudian dia mendekati Tasya lalu berdiri di depannya dengan ciri khas dia kalau berbicara. Tangan kiri ke belakang dan tangan kanannya bergerak seraya refleks dengan ucapannya. Assalamualaikum. Sampurasun. Ada urusan apa kamu merasuki raga anak ini? Sosok itu menjawab, Kamu siapa? Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Kemudian Sarip menjawab, Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas kalau kamu tidak mau keluar dari raga ini, akan aku musnahkan dengan seizin Allah. Akan aku binasakan dengan kalimat-kalimat suci Allah. Lalu sosok itu pun makin memberontak sejadi-jadinya. Tidak berapa lama, sosok yang merasuki Tasya menggerang kesakitan sambil berkata, Ampun, panas. Jangan binasakan saya. Saya hanya disuruh. Kalau saya tidak ikut apa yang disuruh oleh majikan saya nggak bakal dikasih makan. Ampun. Sosok itu mengerang kesakitan. Saya akan keluar, tapi jangan bunuh saya. Tidak lama kemudian, sosok itu pun pergi, dan Tasya kemudian terkulai lemas. Lalu Sarip meminta air putih kepada Wak Miki, dan air putih itu dibacakan doa, lalu diminumkannya, serta diusapkan pada mukanya Tasya. Semua yang menyaksikan seraya mengucapkan Alhamdulillah. Lalu keluarga Wak Miki mengucapkan terima kasih. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku dan Sarip berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, 3 hari kemudian, saya sedang duduk sendirian sambil ngopi dan sambil bermain gitar. Tiba-tiba, Wak Miki menghampiri saya lalu berkata dengan nada tergesa-gesa, Tot, bantuin. Ada apa, Wak? Relax dulu lah. Nih, minum dulu biar tenang. Ucapku menenangkan Wak Miki. Dan ketika sudah merasa tenang, Wak Miki berkata, Tot, itu Tasya dibangunin gak bangun-bangun, Tot. Gimana ini, Tot? Gimana? Lalu aku pun menjawab, Yaudah, ayo ke sana. Nanti Asari biar aku telepon buat nyusul. Aku lalu pergi ke rumahnya Wak Miki. Sesampainya di sana, aku pun menelpon Sarip. Assalamualaikum. Ada apa ya, Mang? Waalaikumsalam. Bisa ke rumah Wak Miki nggak? Nih, si Tasya nggak mau bangun-bangun, udah digerak-gerakin badannya juga. Oh, yaudah, aku ke sana lah. 20 menit kemudian, Sarip pun datang. Setelah mengucapkan salam, dia pun masuk. Setelah masuk, dia pun duduk di sofa dan dibuatkanlah minum oleh istrinya Wak Miki. Kemudian Sarip berkata, Santai dulu ya, ngopi dulu. Kami berempat ngopi sambil santai. Di sana ada saya, Sarip, Wak Miki, dan bapaknya Tasya. Bapaknya Tasya itu adalah kakak iparnya dari Wak Miki. Kemudian bapak dari Tasya membuka pembicaraan. Akhir-akhir ini, selama 2 minggu lebih, anak saya bertingkah aneh dan selalu melamun kayak orang bengong, ucap bapak Tasya. Lalu Sarip diam sejenak, kemudian berkata, Bulan kemarin ada laki-laki yang main ke rumah ya Om, dengan niat ketemu Tasya. Lalu bapak Tasya menjawab, Seingat saya ada satu orang main ke rumah lalu ketemu anak saya. Tapi itu gak lama kemudian pulang lagi. Tapi laki-laki itu pulang dengan raut muka yang agak kecewa gitu, kayaknya marah. Gak tahu deh apa yang diucapkan sama anak saya sama dia.
Tapi beberapa hari kemudian anak saya mulai bertingkah aneh, ucap dari Bapak Tasya. Lalu Sarip menjawab, "Oh iya ya, yaudah aku izin ya buat lihat Tasya om," ucap Sarip seraya kemudian berdiri. "Boleh, silakan A," jawab Bapak Tasya. Lalu kami menuju ke kamarnya Tasya. Kemudian Sarip berdiri di samping Tasya dan berkata, "Om, ini anak kena teluh, terus sukmanya dikurung di suatu tempat yang berada di alam gaib." Sontak semua kaget dan bapaknya Tasya berkata, "Terus gimana nih A? Apa yang harus dilakukan?" "Tenang om, jangan panik, banyakin berdoa dan jangan lupa selalu ingat pada Sang Pencipta," ucap Sarip. Kemudian kami kembali ke sofa untuk membicarakan langkah selanjutnya mengenai Tasya. Lalu Sarip berkata lagi, "Nanti saya selepas Isya kesini lagi. Om serta yang lainnya jangan putus doa ya." Selepas itu saya dan Sarip berpamitan pulang. Singkat cerita, habis Isya sekitar jam 8 malam, pada saat itu malam Jumat Kliwon, kami berkumpul di rumahnya Wak Miki. Di sana saya banyak diam karena hawa di rumah tersebut sungguh tidak enak. Kami duduk berenam di sofa. Ada saya, Sarip, Wak Miki, bapak dari Tasya, kakaknya Tasya yang sudah pulang dari kerja, dan omnya Tasya. Di situ kami berbincang-bincang mengenai langkah selanjutnya. Kemudian Sarip berkata, "Om-om dan Wak Miki, jangan lupa baca doa sebisanya ya, jangan sampai putus. Saya mau keluar dulu untuk memagari rumah ini," kata Sarip. Tidak lama kemudian, Sarip masuk kembali ke dalam rumah, lalu mengajakku untuk masuk ke dalam kamar Tasya. Lalu aku mengangguk dan kemudian pergi ke kamar Tasya dengan diantar omnya Tasya, bapak Tasya dan Wak Miki. Maaf ya, di sini bapaknya sama omnya Tasya itu nggak mau disebutkan namanya. Sesampainya di kamar Tasya, Sarip berkata, "Mang, kamu udah ambil wudhu belum?" "Belum." "Ambil wudhu cepat," kata Sarip. Aku pun menurut untuk mengambil air wudhu. Setelah aku ambil air wudhu, Sarip mengajakku untuk berbaring di bawah pinggir ranjang Tasya. Aku pun tidak banyak tanya dan menurutinya. Dan disinilah kengerian itu dimulai. Sarip menyuruhku untuk memejamkan mata. Dengan menghela nafas panjang, aku pun menurutinya. Lalu setelah aku membuka mata, aku terbangun di suatu tempat yang entah aku tidak tahu ada di mana. Tapi tempat itu terasa aneh. Sarip mengajakku untuk berjalan. Dalam perjalanan, Sarip berbicara kepadaku, "Jangan putus doa, kuatkan imanmu. Kita berada di alam lain," kata Sarip sambil berjalan dengan ciri khasnya, yaitu tangan ke belakang. Dalam perjalanan kami dihadang oleh berbagai macam jenis makhluk. Ada kuntilanak, pocong, wewe gombel, dan lebih banyak lagi. Lalu, ketika beberapa langkah ke depan, kurang lebih 5 meteran, kami dihadang lagi dengan sosok kuntilanak yang memakai daster merah yang harganya itu 20.000 dapat 3. Hehe, bercanda ya Mbak Kun, jangan datangin saya. Kemudian di sana, saya hanya terdiam dan terheran-heran melihat Sarip mementalkan makhluk itu tanpa menyentuhnya. Dan Sarip berkata, "Kamu jangan pernah takut sama makhluk seperti ini. Mereka hanya bisa menampakkan lalu menakuti kemudian pergi. Soalnya kasta mereka masih ada di bawah kita. Tapi yang harus diwaspadai, makhluk yang hampir mirip dengan manusia, yang tidak bisa dibedakan energi positif dan negatifnya. Bukan ditakuti ya, karena kita sejatinya manusia hanya takut pada Sang Pencipta, bukan pada sesama makhluk ciptaannya," ucapnya sambil berlalu pergi mengajakku. Singkat cerita, kami berada di tengah-tengah hutan yang saya sendiri tidak tahu entah hutan apa. Terlihat dari kejauhan ada sebuah gua yang di depannya dijaga oleh 2 sosok hitam yang tinggi besar. Tingginya melebihi pohon kelapa, giginya bertaring, kukunya panjang dan tajam, serta muka yang sangat menyeramkan. Mukanya hampir mirip, entah seperti leak atau barongan. Pokoknya sangat menyeramkan.
Saya sempat terdiam dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Tapi Sarip mengajakku untuk tetap lanjut, mengingat semakin lama nanti Tasya semakin susah buat dibawa kembali sukmanya. Tepat 20 meter di depan gua, kami dihadang oleh kedua sosok tersebut. Lalu sosok itu berkata dengan nada berat dan besar, "Mau ngapain kamu anak manusia datang ke sini?" Lalu Sarip menjawab, "Di mana kalian menyembunyikan perempuan yang kamu bawa sukmanya?" Lalu sosok itu menjawab lagi, "Jika kamu mau membebaskan perempuan itu, maka hadapi dulu kami," ucap makhluk besar itu. Saya hanya terdiam melihat sahabat saya ini berkomunikasi. Lalu Sarip pun menjawab lagi, "Aku datang ke sini baik-baik. Tapi kenapa kalian tidak bisa diajak negosiasi sama aku? Jika itu maumu, maka jangan salahkan aku jika aku terpaksa dengan kekerasan," ucap Sarip sambil berjalan beberapa langkah ke depan. Kemudian Sarip menyuruhku untuk menjauh agar tidak terjadi apa-apa padaku. Saya kemudian berlari melangkah menjauh. Dari kejauhan, saya melihat pertempuran hebat antara Sarip dan kedua makhluk itu. Makhluk itu sangat kuat, tapi sahabatku ini terlihat tidak gentar menghadapinya dan tidak mundur satu langkah pun. Saya melihat Sarip sambil berdiri menginjak tanah 3 kali. Di situ terlihat sosok macan putih berlari entah dari mana asalnya. Yang saya herankan lagi, dia dengan menggerakkan tangannya tiba-tiba saja menjadi ada 7 sosok dengan wujud yang sangat mirip dengan Sarip. Saya di sana sangat tercengang. Ketika mau melangkah menyerang, kedua makhluk itu pun tertunduk diam sambil mengucapkan, "Maaf Raden, telah lancang kami menghadapimu. Kami hanya disuruh oleh kakek-kakek yang berilmu tinggi. Jika kami tidak menurutinya, kami akan dibunuhnya. Maafkan kami yang tidak tahu ini," ucap kedua makhluk besar itu. Lalu Sarip berkata, "Kembalikan sukma perempuan yang kalian kurung. Masalah kakek itu biar saya yang urus." Makhluk itu pun menjawab, "Baiklah Raden, kami akan kembalikan sukma tersebut. Saya berjanji padamu Raden." "Baik, saya pegang janjimu," ucap Sarip. Lalu cahaya yang terang kembali muncul dan dalam sekejap sahabatku ini kembali hanya ada satu. Dia berjalan menghampiriku sambil mengajakku, "Ayo pulang, udah kita jalan-jalan ya," ucap Sarip. Gila sih, kejadian mengerikan tadi dianggap jalan-jalan. Ini anak aneh banget dah. Dari dulu sampai sekarang, gumamku dalam hati. Singkat cerita, saya tersadar dari tidurku. Lalu Sarip sambil tersenyum seraya berbisik, "Nih minum, rahasiain ya kejadian tadi," ucapnya sambil menepuk pundakku. Aku juga melihat Tasya yang sudah tersadar dan sedang minum serta disuapin makan oleh ibunya. Di situ saya merasa lega dan senang karena sudah berhasil membantu orang lain. Saya lalu berdiri dan Sarip mengajakku untuk pulang. Sebelum pulang, Sarip berkata, "Ini belum selesai. Jadi jangan lupa untuk berdoa serta beribadah pada Sang Maha Pencipta. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita selain dari Sang Maha Pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jaga ucapan dan lisan kita, karena kita tidak tahu kalau ucapan kita bisa melukai orang lain. Karena lidah itu lebih tajam daripada pisau. Jadi jangan sembarangan kalau bicara, apalagi sampai menghina," ucapnya sambil berpamitan. Di depan rumah, Sari berkata kepada keluarganya Miki, "Besok atau lusa saya kesini lagi. Kita berangkat ke suatu tempat yang jauh. Dan abang nanti ikut ya. Biar lebih enak untuk menyebutnya, kita sebut saja kakak dari Tasya ini dengan nama Dani." Lalu Dani menjawab, "Insya Allah ya, A, nanti saya ikut." Lalu kami pun pulang. Singkatnya 2 hari kemudian, Sarip datang ke rumahku sambil membawa mobilnya. Waktu itu jam 7:30 pagi. "Ayo Mang, ajak Bang Dani, kita berangkat," ucapnya. "Oke A, aku kasih tahu Bang Dani dulu ya," kataku. Singkat ceritanya aja ya, kita semua sudah berangkat dan saya duduk di depan.
Sarip yang menyetir, Abang Dani duduk di belakang. Dalam perjalanan, Sarip mengajakku untuk berhenti ngopi di suatu warung yang dekat dengan pasar, yang lokasinya saya tidak sebutkan ya. Saya melihat satu orang perempuan yang memakai baju hijau dengan jeans hitam berkerudung hijau, mukanya cabi yang pipinya kayak bakpao. Perempuan itu datang mendekat. Lalu dia berkata, "Ah, udah lama?" kata perempuan itu. Lalu Sarip menjawab, "Enggak kok, baru nyampe." Lalu perempuan itu memperkenalkan diri dengan nama Elsa. Elsa duduk dengan anggunnya di samping Sarip. Buset nih, perempuan cantik amat ya. Lucu lagi. Hebat nih Sarip kalau cari yang bening-bening, ucapku dalam hati. Lalu Bang Dani nyeletuk, "Tot, jomblo mulu lu, kapan nih dapat pasangan? Truk aja gandengan, masa kamu sendiri sih? Makanya jangan Mobile Legend terus yang diurus, nyari pasangan pun harus diurus." Sontak semua yang ada di sana menertawakanku. "Asem, malah ngebully," jawabku sambil jengkel. Lalu saya bilang, "Bang, masalah jodoh, maut, rezeki, Allah yang ngatur. Toh aku udah usaha, sisanya ya kita serahin pada Sang Maha Kuasa," ucapku sambil muka dibijak-bijakin. Lalu Sarip menimpali ucapanku. "Nah gitu dong, ngomongnya pakai Sennheiser sama lampu dim. Tumben kan jadi bijak," kata Sarip sambil meledekku. Sontak semua pun tertawa lagi, sampai yang punya warung pun ikut menertawakanku. Singkat cerita, kami berangkat untuk melanjutkan perjalanan dengan posisi Elsa yang menyetir. Saya dan Bang Dani ada di belakang. Kilometer demi kilometer kami lalui dengan mendengarkan musik dangdut yang diputar di mobilnya Sarip. Setelah lama kami berkendara, tibalah kami di suatu desa terpencil. Kami tiba pada jam 8:15 malam. Kami lalu berhenti di suatu warung sambil membeli minuman dan cemilan untuk mengganjal perut. Karena tadi kami hanya makan siang saja. Lalu Sari bertanya pada penjaga warung tersebut, "Pak, permisi, apa ini desa Tit?" Maaf ya, nama desanya sama nama orang yang aku tanya disensor, tidak disebutin demi privasi. Bapak tukang warung itu menjawab, "Iya dek, betul. Dilihat dari plat mobilnya, adek ini dari jauh. Ada perlu apa dek, jauh-jauh datang kemari?" "Oh, kami lagi mencari kakek-kakek yang rumahnya menghadap ke selatan dan di depan rumahnya ada pohon beringin yang dikasih pagar kayu," jawab Sarip. Sontak bapak pemilik warung itu kaget dan terheran-heran. "Perlu apa adik-adik ini ke sana? Dan tahu dari siapa rumah kakek itu?" Sampai sedetail itu menyebutkan rumahnya. Bapak itu bertanya kembali. "Ada perlu sesuatu pak?" ucap Sarip menjawab. Lalu bapak itu menunjukkan arah ke rumah itu, kemudian berkata, "Hati-hati ya dek, bapak yakin kalian anak baik-baik." "Baik pak, kami pamit pergi," ucap kami serentak. Kami melanjutkan perjalanan kami sesuai arahan bapak yang punya warung. Singkat cerita, kami telah sampai ke lokasi itu. Kami turun dari mobil, lalu masuk ke area pekarangan rumahnya. Ketika sampai di pekarangan rumah, kami semua mendengar seseorang yang berkata dengan nada mengancam, "Mau apa kalian kesini ya? Pergi. Apa kalian mau mengantarkan nyawa kalian?" "Kami datang ke sini baik-baik," ucap Sarip. Lalu keluarlah dari rumah itu kakek-kakek berbaju serba hitam, memakai ikat kepala dan membawa keris di pinggangnya. "Bocah-bocah ingusan, berani-beraninya kalian datang kemari. Aku sudah tahu apa maksud kalian kesini." Saya yang disebut bocah ingusan dengan berani menjawab, kakek tua renta yang bentar lagi memakai tongkat. Kami bukan bocah ingusan. Apa kamu gak lihat? Aku gak ingusan," ucapku sambil menunjuk kakek-kakek itu. Saya melihat Sarip dan Elsa menahan ketawa mendengar perkataanku. Lalu kakek itu menjawab, "Kurang ajar kau. Akan kubunuh kalian semua. Akan kujadikan tumbalku untuk menambah kesaktianku."
Lalu Sarip berkata, "Lepaskan ikatan yang ada di boneka itu, dan jangan ganggu keluarga anak ini." Lalu kakek tua itu berkata lagi, "Bukan urusanmu, aku dibayar untuk itu, dan itu pekerjaanku. Kalau kalian ingin menghentikanku, langkahi dulu mayatku." Lalu Sarip menyuruhku untuk mundur dan jangan putus berdoa. Lalu kakek tua itu berteriak memanggil sesuatu. Tiba-tiba di sekitar lokasi itu dipenuhi makhluk aneh yang rupanya berbeda-beda, pokoknya mengerikan. Dengan menunjukkan kerisnya, kakek tua itu menyuruh makhluk-makhluk itu untuk menyerang kami. Di situ Sarip berdiri sendirian di depan, dan dengan sekali hentakan kaki ke tanah, semua makhluk itu terpental jauh. Hari sudah semakin malam, makhluk-makhluk semakin berdatangan, tapi tidak ada yang berani mendekati kami. Saya melihat di sekitar ada sosok yang menyerupai Sarip yang berdiri membuat persegi 4 mengelilingi kami. Di sana pertarungan sangat dahsyat sampai suara guntur bergemuruh seperti mau hujan. Kakek itu tidak henti-hentinya menyerang kami, tapi Sarip menepisnya dengan satu tangan. Beberapa saat, kakek tua itu dengan berteriak seperti mengeluarkan semua tenaganya serta memegang barang seperti pusakanya. Dengan cepat, Sarip mengeluarkan pusaka tombak yang entah apa namanya. Ukirannya sangat bagus. Ada sepasang naga berbentuk kecil yang saling membelakangi, serta di ujung tombaknya ada ukiran, entah itu ukiran apa. Kakek tua itu menyerang dengan mengerahkan semua kekuatannya. Tapi dengan cepat, Sarip langsung memukulkan tombak itu ke dada kakek tersebut. Tapi anehnya, Sarip berdiri agak jauh dari kakek tersebut. Tapi ada sosok yang seperti Sarip berlari ke depan dengan secepat kilat menghantamkan tombaknya. Emang aneh nih anak. Dengan serangan itu, kakek itu pun tidak berdaya, dan dalam sekejap semua makhluk yang ada di sekitar menghilang begitu saja. Begitupun dengan 4 sosok yang mirip dengan Sarip. Lalu saya melihat Sarip berjalan santai dengan ciri khasnya, mendekati kakek tersebut lalu berkata, "Bertobatlah sebelum terlambat. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena akan membutakan mata hatimu. Kembalilah pada jalan yang benar, serta lakukanlah hal baik dalam hidupmu, walaupun itu sedikit." Sarip berkata sambil memegang kepala kakek tua itu. Kemudian keluarlah asap hitam disertai teriakan dari kakek tua itu. Lalu Sarip masuk ke dalam rumah kakek itu, entah apa yang akan dilakukannya. Tidak lama kemudian, Sarip pun keluar dan mengajak kami untuk pergi ke mobil lalu pulang. Pada saat itu telah pukul 2:30 dini hari. Dalam perjalanan pulang, saya tertidur karena ngantuk. Biasalah kan bergadang nonton pertarungan. Pada jam 11:50 siang, kami telah sampai di rumahnya Wak Miki. Lalu Sarip berkata kepada keluarganya Miki, "Alhamdulillah, semuanya sudah selesai." Bang Dani lalu berkata, "Semalam itu nyata, Rip?" Sarip menjawab, "Iya bang, yang kita lihat semalam itu adalah nyata. Karena kita hidup di dunia bukan hanya sendiri, melainkan berdampingan dengan makhluk lain. Jadi etika serta ucapan kita harus dijaga untuk saling menghargai sesama makhluk." Tak lama dari itu, saya dan Sarip pun pulang. Tidak lupa keluarga Wak Miki pun mengucapkan terima kasih kepada kami. Nah, itulah pengalamanku dan sahabatku. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak mengenakan, saya ucapkan mohon maaf. Untuk tempat tinggal dan desa saya tidak sebutkan ya. Biasalah, privasi biar keren. Dan sudah lama saya ingin bercerita ini, cuman belum mendapatkan izin untuk bercerita. Oke ya, terima kasih. See you. Terima kasih untuk semua. Nanti lain waktu saya bakal ceritakan kembali kisahku. Tapi saya tetap harus meminta izin dulu sama yang bersangkutan. Terima kasih Mang Citot untuk kiriman cerita kali ini. Ditunggu kalau ada pengalaman mistis lainnya.
Terima kasih juga teman-teman Ada Apa Gerangan yang kali ini berkumpul di sini. Ramaikan komen, like yang banyak, subscribe bila perlu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang insya Allah tak kalah seru dari cerita ini. Baiklah, saya Tama pamit. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.